dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Siapa dalang demo baru-baru ini yang semula tertib berubah menjadi anarkis bahkan terjadi penjarahan? Presiden mengatakan terorisme, kemudian dikatakan makar, kemudian orang asing. Yang paling mengherankan adalah bayangkan beberapa jam sebelumnya sudah tahu, semua sudah tahu, bahkan aparat sudah tahu bakal dijarah rumah dari beberapa anggota DPR. Tapi tidak ada petugas keamanan atau polisi yang datang ke lokasi untuk mengamankan. Yang paling mengherankan lagi, rumah bendahara negara yang memegang kas negara, Menteri Keuangan juga jauh-jauh jam sebelumnya sudah digosipkan akan dijarah. Tapi tidak ada petugas keamanan yang mengamankan rumah tersebut. Ada apa ini? Lempar batu, sembunyi dalang. Gelombang aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan tertib dan damai berubah menjadi ricuh dan anarkis yang berujung pada penjarahan di sejumlah tempat. Aksi demo yang berujung ricuh selain merusak fasilitas umum dan kantor pemerintahan juga menargetkan rumah-rumah pejabat. Seluruh perabotan hingga barang milik pribadi dijarah oleh massa yang tidak terkendali. Bahkan aksi di beberapa daerah juga menelan korban jiwa. Presiden Prabowo mengatakan jika aksi demonstrasi mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Lalu apakah aksi demonstrasi yang terjadi ada yang menunggangi atau aksi tersebut merupakan akumulasi keresahan yang sudah lama dipendam? Dan apakah kebijakan yang akan diambil merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan? Apapun yang terjadi, suasana hati Hotman selalu ceria. Gairah kerjanya tidak pernah berhenti. Kamu tahu rahasianya? Kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat prestasi Hotman menyala terus, siap bertempur secara hukum kapan dan dimanapun. Kopi luwak hitam premium. Sebelumnya kita mengucapkan turut belasungkawa berduka cita kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal selama demo baru-baru ini. Dan perlu saya ingatkan lagi bagi anggota masyarakat yang keluarganya masih ditahan, tim pengacara Hotman 911 di seluruh Indonesia siap memberikan bantuan secara gratis. Pertanyaan pertama kepada BAIS kita ini, ya, kepada Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, Kabais 2011-2013. Anda itu Kabais, berarti itu sama dengan BIN yang sekarang ya? Oh beda lah. Hah? Beda. Lebih tinggi atau lebih apa? Kalau BIN bertanggung jawab kepada Presiden, Ya. BAIS bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Tapi kalian memang khusus untuk intel mengintel ya? Oh iya, sama. Oke. Intel mengintel. Tolong Betul. Bapak dijawab dulu pertanyaannya ini. Apa ini? Siapa dalang demo ini? Kan dalang tadi sudah ditangkap polisi katanya. Ya, tapi Jadi begini, ketika kita memutuskan satu dalang itu harus berdasarkan aturan perundangan. Ya. Tanpa aturan kita tidak bisa membilang bahwa dia itu dalang. ya, Itu saja. oke, analisa Bapak tolong kasih dong lebih spesifik lagi.
Apa penyebabnya dari demo tertib menjadi anarkis dan penjarahan? Oke, jadi kalau kita melihat kemarin ya, dari demo tertib, lalu tiba-tiba menjadi begini dari awal. Setiap demo Ya. setiap ada berita demo itu sudah masing-masing orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari demo itu sudah mulai berencana. Sudah inisiatif sendiri sudah berencana. Inisiatif Oke. sendiri. Ya. Kalau ini nanti apa yang saya bisa manfaatkan? Oh begitu. Ya, itulah sebabnya setiap demo itu sudah dikasih tahu. Ya. Kalau mau demo kasih tahu ya. Ya. Biar kita tahu tanggal berapa di mana. Kenapa? Karena nanti pasti akan ada yang menunggang ini. Ya. Itu sudah pasti. Nah, terhadap yang kemarin, awal-awal kan bagus. Tetapi ketika ada ojol ketabrak, Ya. nah meledak kan. Lalu kita mundur lagi. Kenapa sih dia meledak ini? Ya. Karena kalau saya mengambil dari masa Sambo ke sini, ini kan banyak masalah yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Ya. Ya terakhir, bagaimana tabungan yang nggak bisa menabung karena uang dimatikan. Ya. Tanah tiba-tiba yang tidak bisa membuat sertifikat akan diambil oleh negara. Itu kan banyak itu, yang kecil-kecil. Nggak termasuk istri yang 3 bulan kurang disentuh nggak diambil negara kan? Itu belum jelas aturannya. Nah, hal-hal yang kecil begini kan Ya. kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Ya. Ini menjadi energi. Ya. Nah, ketika ada masuk mahasiswa ingin berdemo, nah sudah mulai yang orang-orang yang energi ini Yang sudah panas begitu sudah kan? panas ini. Ya. Nah, tiba-tiba ada ojol, ya sudah meledak dia. Tang, jadilah pemicu. Jadi analisa Bapak pemicunya itu bisa saja karena memang dendam kesumat Oh yang iya, sudah membara gitu. iya kita Belum lihat tentu dulu ada dari dalang dendam. khusus. Oh belum. Yang pemicu itu pasti dendam sudah membara. Ya. Nah, setelah terjadi, baru orang-orang ini saya mau dapat apa ini? Ya. Masing-masing sudah dengan rencananya sendiri-sendiri. Di tengah pengangguran yang sudah hampir 200 juta. Nah, itu dia. Oke. Di situ orang sudah mulai cari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Kan itu. Tapi Pak, Bapak kan Intel istilahnya ya. Iya, betul. 3 atau 4 legislator ya yang rumahnya mau dijarah. Sebelum dijarah, beberapa jam sebelumnya udah viral bakal dijarah. Bakar rumah bendahara negara, Sri Mulyadi juga sudah viral. Tapi kok nggak ada satupun aparat di tempat. Nah, Analisa Bapak gimana? jadi si Intel ini ketika dia tahu, begitu dia tahu dia harus kasih masukan ke atasannya. Oke. Nah, misalkan kalau dari Polres ya kepada Kapolres atau kepada Kapolda. Ya. Ini akan ada ini. Ya. Nah, tergantung atasannya ini apa tindak lanjutnya. Makanya saya tanya Bapak, jangankan atasan, jangankan Intel, orang awam aja sudah tahu bakal ada. Kok tidak ada pencegahan? Analisa Bapak sebagai Intel ada apa nih? Apakah biar masyarakat Nah, puas? Kalau Intel sampainya menyampaikan kepada atasannya yang punya kewajiban untuk Analisa melaksanakan. Bapak kenapa yang punya kewenangan diam saja? Nah, kalau dia diam saja ada banyak macam di situ. Analisa Bapak. Apakah dia tidak dapat perintah Ya. untuk ke sana atau ya banyak. Saya tidak tahu setiap kepala orang kan apa isinya ini. Kapolda apa, kenapa dia ada ke sana. Apakah biarkanlah legislator yang dianggap biang kerok ini nggak apa-apa deh, biar masyarakat puas? Saya kira tidak sampai ke situ ya. Jadi apa dong? Itu dari yang jelas biasanya pengamanan itu kan pengamanan objek vital. Ya, Tidak sampai ke pengamanan ke rumah-rumah. Menteri Keuangan loh Pak, Menteri Keuangan, Ya, nyatanya bendahara negara loh. Nyatanya sampai sekarang kan tidak ada prosedur untuk mengamankan rumah menteri itu. Yang ada kan mengamankan DPR, mengamankan di situ ada objek vital yang bersifat objek nasional. Oke, kalau gitu saya tanya dulu Kan Pak ada di Ramputi. situ. Ya. Tadi Bapak mantan Intel kita mengatakan itu udah pasti itu nyampe ke atasannya dari intelijen bakal ada penjarahan di rumah ini, rumah si Saroni, rumah si ini sampai Menteri Keuangan. Artinya semua pimpinan bahkan masyarakat pun udah tahu. Kok tidak ada aparat yang berjaga-jaga? Analisa Bapak?
Ya saya nggak juga pakai analisa. Apa dong? Saya justru ingin menambah pertanyaannya. Apa itu? Kalau mereka sudah tahu lalu tidak melaksanakan pengamanan, Ya. Ya pasti ada sesuatu lah. kan artinya terjadi pembiaran. Aparat pengamanan yang melakukan pembiaran, apa dong? Apa memang hanya khusus untuk yang ini? Ya, itu Biarkanlah. makanya. Karena biangnya adalah 3 anggota DPR ini, biarkan aja. Kita bagaimana? Semua objek, Ya, nggak hanya objek negara loh ya, ya, semua rumah warga negara, ya, kewajiban aparat keamanan untuk menjaganya. ya, Itu prinsipnya dulu. ya, Nah, baru ada pemberatnya. Ya. Pemberatnya apa? Lebih-lebih kalau itu misalnya pejabat negara kan. Ya. Nah, itu kira-kira tuh. Ya. Nah, pertanyaannya, makanya saya mengatakan saya nambah pertanyaan itu. ya, Kalau mereka sudah tahu, sudah beredar luas, ya, yang mereka sebut sebagai ajakan macam-macam untuk melakukan penjarahan, ya, lalu tidak dilakukan upaya pengamanan Ya. kepada objek-objek yang dimaksud. ya. Pertanyaannya, kepada mereka apakah itu tindakan kelalaian atau tindakan kesengajaan atau apa? Analisa Bapak. Ya, nggak tahu saya, justru kan saya mengatakan tadi, saya ingin menambah pertanyaan itu. Sebab begini, Ya. Bang Hotman ya, sekarang kan baru kita lihat tadi itu, konferensi pers pihak kepolisian yang menetapkan orang yang begitu banyak Ya. sebagai tersangka, karena diduga melakukan apa istilahnya itu ya, dorongan Ya. untuk melakukan penjarahan. Ya, Nah, artinya kan mereka udah selidiki nih sejak dari sononya sehingga begitu cepat mereka Ya. melakukan penetapan terhadap itu gitu. ya, Nah, lagi-lagi kalau mereka yang diduga melakukan pengomporan terhadap tindak pidana Ya. penjarahan itu, lalu bagaimana kepada mereka yang membiarkannya? ya, Kan itu pertanyaannya. Ya. Itu satu tuh. Sekarang mereka dengan sangat cepat, hanya berkisar 2 hari setelah tanggal 27, 28, 29, 30, tanggal 3 sekarang. Udah Ya. ada. Jadi sekitar 3 harian lah setelah peristiwa itu terjadi, mereka udah bisa menetapkan siapa yang melakukan pengomporan terhadap penjarahan itu. ya. Pertanyaan saya, kepada mereka yang melakukan penabrakan terhadap ojol itu, apakah sudah ditetapkan pidananya? Menurut Bapak? Makanya pertanyaan saya kan, Ya. sejauh yang saya tahu belum. Ya. Masih sanksi kode etik. Terus kenapa kalau begitu? Pak Hotman, ini relevan dengan diskusi kita hari ini. Salah satu faktor menurut saya, dan ini baru analisa nih, menurut saya mengapa begitu Ya. cepat aksi itu Ya, membesar, Ya. karena ada perasaan perlakuan tidak adil yang Ya. diterima oleh masyarakat kita. Kalau masyarakat biasa begitu cepat hukum berlaku kepada mereka, tapi kalau pejabat negara bahkan dari hampir level yang paling bawah sampai ke level yang paling tinggi begitu berbelit-belit jalanan hukum ke arah mereka. Pertanyaan saya, Bang Hotman, kasus pagar bambu di Tangerang. kalau begitu kita tanya dulu kepada Bapak Jerry Messi, Direktur Political and Public Policy P3S melalui Zoom. Analisa Bapak bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih Bang Hotman. Soal lempar batu sembunyi tangan. Ada Ya. udang di balik batu. Ya. Ya. Ini istilah yang sangat menarik ya, diangkat oleh Bang Hotman dan tentunya Metro TV. Saya lihat begini, mulai coba ya kita flashback kembali dulu. Kejadian ini kan peristiwa terjadi ini karena ada sesuatu peristiwa yang awalnya terjadi. Nah, menurut Prabowo, Pak Presiden kita, bahwa sudah tentunya ada kata mengantongi dan sudah ada kata mengetahui ya. Barangkali masih ditutupin gitu loh, Bang Hotman. Nah, yang persoalannya di sini adalah bagaimana sikap daripada aparatur negara kita yang akan menjaga jangan sampai terjadi chaos. Dan yang menarik juga ada satu pemberitaan dari media Rusia yang menyebut George Soros. Saya sebut namanya karena lagi heboh di media Rusia, bahkan di Indonesia juga memberitakan hal tersebut. Nah, ini kan terjadi sebetulnya. Saya yang berteriak kencang sekali ya waktu sebetulnya internal dan eksternal. Nah, peristiwa demo ini sebetulnya mereka sudah merancang, merakit sampai terjadi ini sangat Bang Hotman ya, sangat
agak cukup masif juga, tetapi ada yang primitif. Saya katakan demo primitif itu karena masih ketahuan kan ada yang lempar ini sampai sekarang. Menurut Komnas HAM itu saya baca tadi 10 orang tewas meninggal dunia. Nah, yang paling lagi sensitif itu PBB tentunya meminta pemerintah Indonesia untuk menyatakan itu untuk reporting gitu loh. Bagaimana case ini terjadi dan kita harus terbuka dan jujur. Nah, dalam persoalan ini ada yang coba sampai ada satu relawan yang kemarin kan sempat membawa nama presiden dalam hal ini kalau tidak mampu turun. Nah, ini berbahaya gitu loh. Nah, karena ini saya lihat ini sudah dikemas rapi seperti 98 mengadopsi. Kan ada dikemas beberapa rapi, dikemas rapi oleh siapa, Pak? Ya, dikemas rapi oleh siapa, Pak? Dikemas rapi oleh orang oleh orang-orang profesional yang punya budgeting, yang punya cost bagus, finansial bagus, yang menguasai seperti kemarin apa namanya kan pernah disebut oleh Pak Presiden ya kan para mafioso, para kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia chaos. Kedua, ini sebetulnya bagian makar. Saya yang mungkin pengamat yang salah satu yang pernah menyebut itu, Bang Hotman itu akan ada kudeta dan makar gitu loh. Saya sempat menyebut itu. Nah, karena melihat peristiwa ini, saya tidak oke lah. Ada yang menyebut si Kumis ya, salah satu apa namanya gembong yang sekarang lagi dicari-cari ya kan, si Kumis lah. Mungkin sudah tahu siapa si Kumis itu. Nah, bagi saya gini loh. Ini memang bukan lagi sebuah konspirasi. Saya ingat Bang Hotman, kejadian waktu beberapa waktu lalu itu saya berada di Amerika, waktu terjadi presidential election di Amerika, ada penembakan waktu itu saya ke Nevada. Nah, itu Donald Trump hampir saja dia ditembak. Dia sudah 4 kali impeachment tapi gagal semua. Bahkan ada 6-7 kali dia mau ditembak di Pennsylvania, terus di California udah ada yang. Nah, takutnya arah kekerasan menggunakan senjata itu dilakukan Bang Hotman. Ini yang paling ditakutin. Nah, yang paling sekarang dijaga, kita harus menjaga presiden kita lah, karena memang seperti saya coba kutip ya. Ini bukan hoax dan bukan apa, pernyataan dari Ibu Koni kan, salah satu pengamat intelijen. Bukan saya yang bilang Bang Hotman. Nah, dia pernah menyebut tentang pemerintahan Prabowo itu jangkanya mungkin cuma short term gitu. Kan ada long term, kalau di era Soeharto kan ada pelita gitu. Mungkinkah itu terjadi? Nah, ini dalam yang lagi sekarang ini kita lagi coba melihat yang paling menarik. Kok kenapa ya pertanyaannya si Gibran itu langsung ketemu ojol? Harusnya dia ke Cina kan? Kenapa diutus AHY gitu loh sama Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah ini sebetulnya pertarungan antara saya boleh katakan ini ya. Sebelum kita istirahat Pak, jadi Bapak berkesimpulan ada dalangnya ini, ada yang membiayai. Ya, satu untuk biaya dalangnya ini cukup besar ya toh. Seperti sekarang kan Donald Trump lagi mendorong Justice ya, Department of Justice Amerika untuk memeriksa namanya George Soros dan anaknya. Nah, tolong fokus Pak. Ini konspirasi ini. Ya. Anda sudah yakin bahwa ada yang membiayai, ada dalangnya ini. Kita mau istirahat nih sebentar. Ya, dalangnya tetap ada Bang Hotman. Karena apa? Sesuatu peristiwa chaos terjadi itu ada sesuatu dalang yang menginginkan kursi kekuasaan untuk menggantikan, saya sebut saja itu, sebetulnya untuk coba lihat kenapa BEM nggak turun, betul kan Bang Hotman, nggak turun? Ada hanya beberapa organisasi, kok kenapa itu ojol kemarin begitu ngotot? Saya sebut namanya karena kan kemarin kan sempat terjadi penabrakan. Nah, saya setuju dengan Bang Ray juga sahabat saya tentang bagaimana polisi itu menegakkan justice for all gitu loh. Law enforcement tetap ditegakkan. Oke Pak, kita lanjut dulu. Kita lanjut saya sudah yang berikut ini Pak. Istirahat dulu Pak ya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Vegetable Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak Vegetable Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Agus Setiawan, Ketua BEM UI. Kemarin Anda ikut demo? Ikut Bang, tanggal 29. Ikut? Di Polda Metro Jaya.
Di Polda Metro Jaya. Ya. Terus? Ya sebetulnya kalau aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu terpantik karena ada represivitas dari aparat penegak hukum yang Nah, sebelum Anda ikut demo ada yang manas-manasin nggak? Atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, Bang. Bukan dipanas-panasin atau Bukan. dibayar? Bukan. Justru kita panas karena mendengar berbagai dinamika politik di nasional, Pak. Misalkan, Terutama apa? Misalkan, kalau kita lihat ya, tarik mundur, di awal-awal tahun kepengurusan Bapak Prabowo Gibran ada semangat untuk melakukan efisiensi anggaran. Tetapi di waktu dekat ini justru ketika ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, anggota dewan kita di DPR justru ingin meningkatkan tunjangannya. Nah justru ini kan bertolak belakang. Uang pensiun seumur hidup? Iya betul. Dan bahkan anehnya ketika misalkan narasi itu beredar ada simbolisasi joget-joget di parlemen. Ya. Padahal ini kan tempat yang sakral. Itu bikin Anda iri atau marah? Bukan, iri malah marah, Bang. Oke. Nah akhirnya itu kepantik dengan adanya represivitas aparat itu ketika Ya. misalkan menimbulkan korban jiwa atas nama Afan Kurniawan itu. Makanya akhirnya kita sebagai bentuk aksi solidaritas kita turun aksi pada hari itu dengan tidak mengaburkan tuntutan-tuntutan sebelumnya. Ya. Pertama misalkan ke DPR tadi, pun juga dengan ke pemerintah begitu. Tadi ke DPR ya? Tadi kita ke DPR. Anda minta apa ke DPR tadi? Tadi sebetulnya ada banyak sekali tuntutan yang dibawakan oleh teman-teman dari baik BEM dan juga OKP Ya. Indonesia. Tuntutan apa yang Anda utarakan? Yang pertama sebetulnya ini berkaitan dengan kawan-kawan kami yang sampai hari ini masih belum dibebaskan. Belum ditangkap. dibebaskan? Belum dibebaskan, Bang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sebetulnya menuntut pertanggungjawaban dari Kapolri. Ya. Karena memang meninggalnya kawan kita kemarin, bahkan sekarang sudah ada sekitar 10 korban jiwa dari aksi demonstrasi ini. Ya. Rasa-rasanya perlu pertanggungjawaban yang bukan sekedar penonaktifan atau Sampai hari pemecatan. ini belum ada tersangka? Belum ada. Belum ada tersangka? Belum ada tersangka, Pak. Oke. Itu. Pun juga tadi kami juga sempat menyinggung terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar, ada indikasi makar. Ya. Sehingga kami meminta coba dibuktikan. Ya. Bahkan dengan membentuk tim investigasi yang independen pastinya. Ya. Yang di dalamnya ada masyarakat sipil juga yang sehingga nantinya bisa saling kawal dalam proses investigasinya. Sehingga nantinya kita bisa mengukur sebenarnya benarkah ada dugaan makar tersebut. Tapi menurut BEM mahasiswa murni karena dendam membara, iri, marah, atau apa? Kalau dari kami jelas marah, Bang. Ya. Karena kami merasa bahwa sampai hari ini baik pemerintah, DPR, apalagi penegak hukum, rasa-rasanya tidak pernah mementingkan kepentingan masyarakat. Ya. Makanya kami akhirnya bertumpah ruah turun ke jalanan, nggak cuma dari UI ya Bang ya, dari kampus-kampus lain pun juga dengan masyarakat sipil lainnya, bersatu di jalanan untuk menyuarakan aspirasi kami. Itu Bang. Oke, jadi Anda kalau mahasiswa sendiri melihat ada unsur makar nggak? Atau hanya karena dendam membara aja karena rakyat makin miskin, begitu? Karena amarah kami Bang, betul. Pak Bais, ini ada makar nggak sih Pak? Ada makar nggak menurut analisa Bapak? Atau itu murni dendam membara aja? Kalau saya masih melihat itu murni dendam membara. Murni dendam membara? Yes. Kenapa Bapak bilang itu? Ya karena untuk makar itu jauh. Oke. Makar itu memerlukan pemberontakan bersenjata. Mana ada orang bersenjata? Benar. Jadi kalau saya masih melihat ini akibat dari ya 5 tahun terakhir lah yang begitu tertekan. Ya. Sehingga dapat trigger dengan yang mati ya inilah muncul. Tapi untuk makar masih jauh. Karena belum ada siapa yang bersenjata sekarang. Kan tidak kelihatan. Salah satu makar kan mengambil kekuasaan dengan menggunakan senjata. Dan ini nggak ada sama Nggak sekali ada. gejala ke sana. Belum ada. Kalau saya yang melihat belum ada, nggak tahu kalau yang kasih masukan ke presiden ya barangkali lain lagi. Anda tadi mengatakan 5 tahun terakhir, maksudnya ini penyebabnya dari udah bermula di zaman Jokowi atau gimana? Iya, dari zaman Jokowi. Ya. Kalau saya mengambil dari zaman Sambo, mulai kasus Sambo ke sini itu banyak masalah yang tidak terselesaikan itu. Gitu. Sejak dari itu. Dan Pak Rangkuti, Ya. Anda ini kan aktivis. Coba, Anda ini aktivis yang selalu gencar. Ini makar atau cuma dendam membara? Saya nggak tahu karena makar macam-macam itu kan butuh alat Ya. buktinya. Alat buktinya yang melakukan sekarang ini kan polisi. Ya. Tapi saya akan kasih dua pernyataan Bang Lukman. Satu, kalau kita baca pernyataan Pak Prabowo, seingat saya pertanggal 1 September atau tanggal berapa kemarin, yang mengatakan saya nggak akan mundur.
Saya tidak akan mundur. Dari apa? Dari tekanan kaum mafia dan koruptor kan. Ya. Di samping beliau itu ada Kapolri, Pak Ya. Sigit. Saya nggak mengerti. Pak Prabowo sudah mengatakan saya tidak mundur dari tekanan para mafia dan apa namanya itu ya koruptor. Ya. Malah yang banyak kena tangkap ini adalah yang itu tadi gitu. Mahasiswa. Ya ada mahasiswa, ada kawan kita dari Lokataru kan, Ya. yang saya udah baca di media apa nama itu argumen-argumen penetapan dia sebagai tersangka. Menurut saya jauh dari persoalan dia sedang melakukan akreditasi terhadap publik gitu. Ya. Nah, yang saya mau katakan itu adalah presidennya berbicara tentang hal yang besar, tapi para pembantunya mengerjakan hal-hal yang kecil gitu. Ya. Apakah karena nggak connect? Apakah karena nggak sejalan? Apakah karena nggak dipahami oleh para pembantunya visi besar Pak Prabowo itu, sehingga mengatakan saya nggak akan mundur melawan mafia dan melawan koruptor, bukan koruptornya yang dikejar-kejar nih, kan kira-kira gitu ya, bukan mafianya nih sekarang yang kelihatan dikejar-kejar nih. Ya mohon maaf aja misalnya sebagai evaluasi kita sebut Bang Hotman kan. Misalnya kita taruhlah per tahun 2001 ke 2025 ini saja. Ya. Berapa koruptor yang ditangkap oleh polisi? Ya. Dan berapa aktivis yang kritis ditahan oleh polisi? Perbandingannya gimana? Kita udah tahu akan lebih banyak aktivis yang ditahan oleh polisi ketimbang koruptor. Padahal presidennya udah mengatakan, saya tidak melawan mahasiswa karena mereka apa namanya. Jadi menurut Bapak sebagai aktivis. Tunggu dulu, saya nggak berbicara karena itu data-data tadi, Bang okay. Hotman ya. Yang saya mau katakan itu ada Pak Presiden sudah memberi gambaran bahwa ia sedang ada serangan balik dari mafia kan kira-kira gitu ya, dari koruptor. Dan oleh karena itu saya nggak akan mundur. Tapi yang dilakukan oleh pembantunya adalah hal-hal kecil ini. Belum ada mafia atau koruptor yang sampai sejauh ini yang ditangkap. Terkait dengan kalau demo kita ini. tarik lebih jauh lagi, setahun 2001 berapa koruptor yang ditahan oleh polisi? Berapa mafia yang ditahan oleh polisi? Dibandingkan misalnya dengan aktivis-aktivis kritis yang ditahan oleh polisi. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, Bang Hotman, sekarang ini teori dalang ini kan sudah kita kenal sejak dari Orde Baru kan. Sejak dari Orde Baru, kritik publik itu selalu akan disebut dengan dalang di belakangnya. Dan sepanjang sejarah yang kita kenal juga, hampir tidak pernah kita tahu siapa dalang sebetulnya dari orang-orang, dari pernyataan-pernyataan yang disebut ada dalang itu. Gitu. Nah, oleh karena itu saya menganalisisnya, Bang Hotman. Ini baru masuk analisis. Kalau pihak dalam hal inilah pemerintah gitu, tentu melalui kepolisian macam-macam, sudah mengatakan ada dalang di belakang satu peristiwa, itu menurut saya menyiratkan tiga hal. Pertama adalah mereka mau melempar persoalannya bukan di mereka, tapi di pihak yang lain. Nah, turunan dari itu adalah mereka nggak akan mengubah apapun. Karena mereka merasa bahwa persoalannya bukan di diri. Iya, bukan di diri mereka, tapi itu di orang lain. Nah, yang ketiga, Bang Hotman, nggak akan pernah diungkap dalang yang sesungguhnya itu. Bahkan seringkali yang terjadi, kata dalang yang mengakibatkan aktivis-aktivis kritis yang dimasukkan ke dalam. Tapi tolong jawab, Bapak sebagai aktivis melihat tidak ada indikasi bahwa dalangnya itu adalah mafia dan koruptor. Saya nggak mau bicara karena itu bukan bukti. Dan bukan tugas saya. Yang saya mau katakan, Bang Hotman, sejarah ini. Kalau kita berbicara sejarah, setiap kata dalang diungkapkan dalam aksi-aksi besar mahasiswa, biasanya itu ditandai dengan tiga hal. Pertama adalah karena para pengambil kebijakan, dalam ini pejabat negara, khususnya pemerintah, merasa persoalannya bukan pada diri mereka. Turunan dari itu adalah, oleh karena itu kemudian mereka merasa persoalan itu ada di luar, dan oleh karena itu mereka nggak akan mengubah apa-apa. Karena mereka merasa persoalannya ada di luar. Dan yang ketiga adalah hampir nggak pernah ditangkap yang disebut dengan dalang itu, tapi itu biasanya menjadi basis legitimasi dan basis hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangkapi para aktivis-aktivis kritis gitu. Jadi sampai hari ini belum tahu siapa dalangnya. Ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Pepper Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum.
Dipersembahkan oleh Luwak Vegetable Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Semangat terus, apapun yang terjadi, negara Indonesia harus tetap maju. Makanya ikutilah Hotman selalu minum kopi luwak hitam premium. Itulah membuat semangat Hotman berkobar. Setiap subuh jam 3 sudah berenang dan bekerja mulai mencari uang. Kopi luwak hitam premium. Pak Jerry, halo Pak Jerry. Ya. Okay. Dari tadi analisa Bapak sudah panjang lebar, tapi tolong dulu singkat jawabannya. Apakah Anda setuju bahwa ini hanya dendam membara ketidakpuasan yang lama, atau memang ada mafia atau makar? Tolong Pak dipersempit. Dendam membara, oke. Kedua makar, oke. Bahkan sampai ke kudeta. Makar sama siapa? Dan ini Bang Hotman, ya? Kudeta kan pertama bisa dari dalam, dari luar. Ya. Bisa dari, saya nggak menyebut siapa, barangkali sebetulnya Prabowo itu memanggil pertama untuk konsultasi konfirmasi itu ke BIN gitu. Kedua, memanggil yang namanya PPATK. Dana-dana yang dikirimkan kemarin kan sempat diblokir juga kan ATM kita, sempat nggak ada kan. Bayangkan tanah aja itu mau dirampok, saya yang berteriak itu Bang Hotman gitu. Yang 2 tahun nggak digunakan saya salah satu peneliti pengamat yang bersuara lantang itu. Nah, dalam artian begini loh, musuh dalam selimut ini yang paling berbahaya. Jadi begini, dalam dunia rumus psikologi, orang yang kadang-kadang tersenyum di depan Bang Hotman itu kadang-kadang menikam dari belakang. Nah, terlalu banyak memuji karena sedikit ya, mungkin agak sedikit coba saya kalkulasikan sedikit. Nah, itu kan bermula dari apa? Kemarahan rakyat, pajak 12% naik Bang Hotman. Kedua, pengambil alihan. Saya sempat bilang jangan pernah 4 pulau di Aceh itu diserahkan ke Sumatera Utara, dan itu bakal perang gitu loh. Orang Aceh bakal turun dan GAMI itu bakal bangkit lagi. Dan ketiga, gas melon ini kan sudah digoyang dari dalam. Gas melon langka gitu loh. Keempat, sampai Raja Ampat, 4 pulau Raja Ampat sampai ke ATM diblokir PPATK sampai ini kan sebuah skenario yang sebetulnya itu kebijakan ya, saya bicara public policy ya. Nah, ini sebetulnya kebijakan yang diambil itu agar barangkali begini ya, untuk rakyat ini marah gitu loh. Betul kan? Kemarin terjadi antre. Bang Hotman kan pernah nggak lihat di zaman era Soeharto ngantre kayak gitu? Ekonomi tahun 98 itu 97-98 dia tumbuh 7,8%. Kita jadi raja di Asia untuk ekonomi. Nah, dan saya ingat waktu Wijoyo Nitisastro dan Ali Wardana ya 3 kali jadi Menteri Keuangan, mereka menurunkan 600% inflasi tahun 69, 68, 69 turun sampai 10%. Nah, di zaman Habibie dolar dari 16.000 sekian jadi kurang lebih berapa? 7 sampai 8.000 kan. Nah, ini dan sekarang sebetulnya saya bilang kita terlalu memuji juga kadang-kadang sontoloyo gitu loh. Ya kan? Jadi kesimpulannya Pak, kalau berprestasi silakan. Ya. Jadi kesimpulannya Pak, inti faktor utama adalah kemarahan, dendam membara, dan faktor kemiskinan. Dendam membara kemarin juga sempat ada PHK banyak. Kan orang lapar itu apa saja bisa dilakukan Bang Hotman. Orang lapar kan mereka nggak peduli mau rusak. Tetapi yang kemarin yang saya coba lihat itu ada bendera One Piece kan di mana di waktu demo kan. Kok muncul ini bendera gitu loh. Saya sempat ngomong juga One Piece. Dan ada juga orang-orang dari mantan kemarin kan ada di situ gitu loh, di shoot oleh netizen. Oke, kan kita nggak boleh tutupin gitu loh. Nah, kita mengerti apa yang Bapak uraikan, tapi apakah ada penunggang gelap atau tidak? Tolong itu aja yang saya tanya Pak. Untuk menggulingkan Prabowo. Secara singkat ada penumpang gelap yang ingin kekuasaan, dan saya menduga mungkin saya nggak pernah meleset dalam dugaan saya. Kurang lebih 90% itu akan mencoba untuk mengambil. Boleh tahu nggak dari sipil, dari politisi, dari angkatan, dari mana? Ya penunggang gelap ini afiliasi dari orang pemodal, para borjuis, para kelompok pemodal. Kan kemarin kan ingat kan Bang Hotman, BBM kurang lebih 1.000 itu kan oplosan sama beras. Terima kasih Pak. Jadi Pak mungkin Bais. mereka sekarang di counter sama Bais. Katanya ini adalah ada unsur ke arah
makar? Begini, Selain dendam membara, Bapak mengatakan tidak. iya, karena begini, kita kan tidak bisa bicara tanpa data. Ya, Kalau tanpa data nanti parcok, pencocokan. ya, Yang jelas sekarang kan kita baru bisa lihat yang ada itu dendam membara itu jelas Ya. terlihat. Nah, setelah ke sana, setelah yang ini apa sekarang bukti fakta? Tapi kalau menurut perasaan, menurut ini dicocok-cocokkan, ya bisa cocok. ya. Tapi Jadi Anda fakta berkesimpulan masih dendam membara. kalau begitu ya? saya masih sampai di situ. Oke, sekarang mahasiswa. Sekarang yang masih ditahan, benar masih ada banyak yang ditahan. Ya, Coba betul, Bang. bisa diceritakan. Ya, jadi bahkan tadi sempat disampaikan juga oleh Bang Ray ya bahwa ada aktivis bernama Del Pedro yang bahkan Siapa namanya? Del Pedro, Ya, beliau pimpinan dari Lokataru Ya. yang baru banget 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya ditangkap oleh pihak kepolisian. ya. Padahal sebetulnya saudara atau kawan kita ini adalah seorang pejuang yang kerap kali mengatasnamakan rakyat dan betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau mahasiswa yang turun ke jalan, masih ada nggak yang ditangkap? Kalau mahasiswa sejauh ini masih ada. Masih ada? Masih ada. Terus? Dan itu sedang diupayakan untuk pembebasannya, Bang. Cuma alangkah lebih baiknya kalau semisal melalui kekuatan media, kekuatan massa yang lebih besar lagi untuk bisa memberikan penekanan kepada pihak Kapolri bahwa kami sebagai mahasiswa memang tidak pernah terlibat dalam misalkan kerusuhan, apalagi pembakaran fasilitas umum dan segala macamnya. Kami murni turun ke jalanan menyampaikan aspirasi kami sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ketika misalkan ada upaya untuk pembungkaman suara-suara kritis itu, rasa-rasanya perlu untuk kita terus teriakan bahwa saudara atau kawan kita sesama mahasiswa pun juga dengan pihak yang lain juga ketika bersuara ya tidak boleh Berapa ditangkap orang begitu saja, sekarang Bang. kira-kira yang masih ditahan, yang ikut aktif dalam demo? Saya tidak tahu persisnya. Tapi banyak. Apa namanya, yang kalau rilis yang saya terima kemarin itu bahkan mencapai ratusan ya. Tapi apakah semuanya masih ditahan atau tidak, saya kurang tahu persis. Ya. Tapi kalau dalam catatan ini ada ratusan, yang meninggal puluhan, yang luka-luka bahkan ribuan gitu. Begitu ya? Ya, catatan yang saya nukil dari YLBHI. Tapi itu kan terus-menerus berubah gitu. Oke, bagi keluarga yang mau membutuhkan pengacara, tim Hotman 911 di seluruh Indonesia tersedia untuk Anda secara gratis. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Rangkuti adalah tokoh aktivis yang di tahun 98 pertama kali ikut menduduki DPR. Benar ya? Pertanyaan saya, Apa, Bang? pada tahun 98 ada tokoh yang nongol sebagai orator untuk mulai menggulingkan pemerintah. Waktu itu kalau nggak salah Amin Rais. Kenapa sekarang tidak ada satupun tokoh yang nongol? Pengecut atau tidak berani atau menunggu situasi? Tidak. Tolong dijawab singkat. Sekarang beda antara gerakan 90 dengan 2000-an itu. 90-an itu memang masih banyak mengandalkan tokoh-tokoh. Ya. Tapi tahun 2000-an enggak. Jadi mereka sendiri tuh. Makanya kalau ada yang menyebut misalnya gerakan mahasiswa itu enggak murni, bahkan saya mengatakan kalau lihat polanya sejak era 98 itu sebetulnya, sejak kita itu sudah mulai mentradisikan enggak ada tokoh di antara kita. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu yang berlanjut sampai sekarang. Nggak ada tokoh-tokoh yang menonjol di antara mereka nih sekarang ini. Anies kok diam aja? Kenapa Anies diam aja? Tanya Anies dong, Bang. Oke, Pak mantan Intel kita ini, Pak Prabowo kan berangkat ke Cina. Ya. Berarti nggak ada makar dong, udah aman dong. Ya itu buktinya. Ya. Kalau ada bakar mana berani presiden meninggalkan negeri ini. Jadi Anda mengatakan Indonesia sudah aman sekarang ini? Ketika presiden berangkat berarti Indonesia sudah aman. Presiden sudah berangkat. Ya. Jadi itu aman-aman saja sekarang. Itu buktinya. Begitu. Kalau ada makar ya tidak mungkin beliau pergi. Tapi karena sudah yakin aman, ya pergi. Berarti Pak Presiden mengatakan ada makar itu tidak benar? Omong-omong doang? Berarti ada yang masukkan yang salah. Oke. Masukkan aja yang salah. Begitu beliau, wah ternyata salah. Karena hanya dalam hitungan hari sudah berangkat kan? Berarti aman ya? Itu aman. Berarti beliau menyadari, masukan ini salah. Ya. Berangkat aja. Aman. Karena yang
yang lebih logik memberi masukan, itulah. Tapi kalau menurut Bapak Indonesia sudah aman sekarang ya? Kalau sudah aman sekarang. Aman ya sekarang. Tapi aman, nah itu tadi. Sekarang sudah aman dengan catatan itu tadi permintaan para adik-adik ini sejauh mana ini dipenuhi. Karena itu sekarang kita kan damage control, asap aja yang kita tiup. Oke, Pak Jerry Messi sudah aman negeri ini? Pak Jerry? Pak Jerry masih ada di Zoom? Udah aman, tolong singkat Pak. Nggak ada makar seperti kata Pak Prabowo? Suaranya hilang. Jangan di-mute Pak, di-mute Pak, di-mute. Suara nggak ada. Oke. Aman sih kadang-kadang itu relatif ya. Sebuah negara kalau ada orang yang menginginkan kekuasaan, apapun bisa dilakukan oleh orang itu. Ya, tanda petik ya. Nah, mereka akan goyang pertama ekonomi chaos. Pertama ekonomi kasih goyang. Kedua, political chaos. Dan keempat, policy chaos. Ketiga, sorry. Nah, kebijakan ini dibikin ini, kan kemarin Bang Hotman saya sepakat gitu loh. Tanggal 25 kemarin Prabowo kan nggak kemana-mana. Harusnya dia berangkat ke Cina kan. Dia kirim utusan. Nah, dia melihat kondisi lapangan. Memang sudah benar gitu loh. Karena kalau Prabowo pergi ke Cina tanggal 25 ya, pada hari kemarin, itu bisa, itu saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi gitu. Nah, dan saya kira program pertama ini mereka gagal. Ingat, kegagalan ini orang-orang yang mungkin yang sekarang istilahnya itu terancam, iya toh, para kelompok-kelompok bagi saya katakan para bandit-bandit ini kan mereka punya jaringan-jaringan gitu lewat. Oke, jadi tolong singkat Pak. Berarti analisa Bapak Indonesia sudah aman makanya Bapak Prabowo pergi ke Cina. Tolong singkat Pak. Yes or no? Sementara waktu itu sekarang sudah aman. Tetapi terima kasih jangan Pak juga mahasiswa Agus. Ya. Apa himbauan Anda terakhir ini? Apa himbauan mahasiswa untuk hari-hari berikutnya untuk mengatasi teman-teman yang masih di penjara? Ya, kalau dari saya sendiri merasa bahwa Indonesia sampai hari ini belum aman, Bang. Ya. Satu, kawan-kawan kami yang masih ditangkap belum dibebaskan. Ya. Yang kedua, terkait dengan tuntutan-tuntutan, entah itu 17+8 atau tuntutan-tuntutan lainnya masih belum dipenuhi. Ya. Ketiga, kita tuntutan belum dipenuhi. Ya. Ya, ketiga. Perampasan aset katanya udah dikabulkan. Masih akan segera diproses. Oke. Ketiga, kita juga belum tahu apakah nantinya baik dari pemerintah, DPR, aparat penegak hukum akan betul-betul berbenah terkait dengan kinerja-kinerja mereka ke depannya. Jangan sampai justru momentum sekarang yang mungkin seakan-akan aman ini hanya sebatas untuk cool down saja, meredakan amarah rakyat. Tetapi sebetulnya baik pemerintah, DPR, aparat, dan pihak pemangku kebijakan lainnya tidak berbenah sama sekali sehingga nantinya tadi benar kita hanya meniup asapnya tapi baranya masih menyala. Ya. Itu Bang kalau dari saya. Kalau dari lingkungan mahasiswa semua udah tenang, tidak ada lagi dendam membara atau ketidakpuasan sekarang ini atau menunggu atau gimana? Sampai saat ini kita masih mengawal. Begitu ya? Ya. Pak Rangkuti sekarang suasana sudah tenang atau bagaimana? Kalau kita harus lihat protes ini dalam dua hal, Bang. Ya. Pertama, protes sebagai sebuah sikap, dan yang kedua protes sebagai sebuah aksi. Ya. Protes, sekarang ini gimana? Protes faktanya? sebagai sebuah sikap, menurut saya tidak. Belum aman? Saya nggak menyebut kata aman ya. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa enggak. Itu ini akan tetap terpelihara. Ya. Tapi protes sebagai sikap, sebagai aksi mungkin akan kelihatan melandai. Ya. Nah, kenapa tidak selesai ini protes mungkin akan terjadi dalam bentuk-bentuk lain, misalnya soal media sosial, karena setidaknya kalau saya rangkum tuh tuntutan masa yang sekarang itu terdiri dari 3 hal itu belum dipenuhi sepenuhnya. Belum dipenuhi. Satu, soal kesenjangan. Kesenjangan ini nggak hanya hubungan dengan DPR loh, Bang, termasuk dengan eksekutif. Itu wamen-wamen yang jadi komisaris itu udah diberhentikan nggak sama presiden atau tidak? Tolong sikat, udah mau closing. Itu satu. Kita. Nah, yang kedua adalah penegakan hukum. Terkait dengan reformasi institusi polisi yang sama sekali sampai hari ini belum dibicarakan oleh presiden. Dan yang terakhir adalah clean government terkait dengan undang-undang perampasan aset. Masih akan dibicarakan. Padahal saatnya mereka sudah menetapkan apakah rancangan undang-undang ini bisa dibicarakan pada masa sidang kedua tahun 2025 ini. Gitu. Terima kasih. Pesan Hotman satu hal. Yang paling banyak berdansa, bergoyang-goyang itu Hotman Paris. Tapi tidak ada yang marah karena saya tidak memakai uang rakyat. Kepada bapak-bapak di legislasi,
walaupun Anda kaya sebelumnya masuk DPR, tolonglah jangan berdansa-dansa. Biarkanlah hanya Hotman yang berdansa. Demikianlah Hot Room malam ini. Jangan sampai lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 hanya di Hot Room. Silakan Pak. Metro TV